Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mr. D akan berbicara mengenai cash flow kuadran. Beberapa minggu lalu saya sudah pernah jelaskan pada teman-teman apa itu cash flow kuadran. Nah, kali ini saya akan mendetailkan lebih jauh mengenai pengertian cash flow kuadran dan pentingnya mengenai membangun aset dalam kehidupan kita. Oke? Dalam buku yang berjudul Rich and Poor Dad karya Bapak Robert Kiyosaki, beliau mengkategorikan 4 kategori manusia mencari nafkah dalam kehidupannya. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini merupakan diagram cash flow kuadran namanya. Jadi manusia dalam berkarya dalam hidupnya, memiliki pekerjaan atau memiliki bisnis atau apapun aktivitas dalam kehidupannya, menurut Robert Kiyosaki itu dibagi menjadi 4 kuadran berikut ini. Ada sebelah kiri itu ada E, di bawahnya ada S, di kuadran sebelah kanan itu ada B dan ada I. Nah, kali ini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai pengertian, lalu kelebihan dan kekurangan dari setiap kuadran tersebut. Oke? Kuadran yang pertama ditandai dengan huruf E. Maknanya adalah employee. Nah, dalam bahasa Indonesia, employee itu bermakna pegawai atau pekerja atau bisa disebut sebagai karyawan. Nah, dalam cash flow E ini, teman-teman ya, biasanya ini adalah orang-orang yang mereka ingin mencari aman dalam kehidupannya. Tentu saja aman dalam hal pendapatan, karena employee itu setiap bulan ya, mereka mendapatkan gaji dari perusahaan di mana mereka bekerja. Mereka mendapatkan asuransi kalau mereka sakit ya, mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan masa tua. Jadi selama mereka bekerja di situ, mereka merasa aman dalam menjalankan karirnya. Biasanya ya, ini dibutuhkan pendidikan ya, pendidikan sesuai dengan karir yang ingin mereka capai. Dan biasanya setiap orang yang memiliki prestasi yang lebih tinggi, yang lebih baik, itu mereka yang akan memiliki pendapatan yang lebih baik juga, hingga akhirnya mereka bisa mencapai tingkat CEO, dari mulai pegawai biasa sampai tingkat CEO. Nah, ini kuadran yang pertama. Statement orang-orang yang ada dalam kuadran pertama ini biasanya mereka, I'm looking for a secure job. Saya mencari pekerjaan yang aman untuk saya, with nice colleagues and great benefits. Jadi biasanya orang-orang di kuadran ini mereka mencari aman dalam pendapatannya, mereka memiliki teman-teman yang mereka nyaman di dalamnya ya, dan juga mereka mendapatkan penghasilan yang besar. Nah, ini kuadran yang pertama. Kuadran yang kedua yang ditandai dengan huruf S. Maknanya apa? Maknanya adalah self-employed atau small business. Nah, dalam kuadran ini biasanya adalah orang-orang yang tidak mau diatur oleh role di lembaga atau perusahaan. Jadi mereka inginnya berkarya sendiri, berdikari, mandiri, tanpa memiliki bawahan, tanpa memiliki atasan. Waktu dia atur sendiri, ya, target dia yang atur sendiri. Jadi self-employed ini adalah kalangan orang-orang profesional. Contohnya dokter, contohnya juga artis, gitu ya. Contohnya seniman. Ya, pokoknya orang-orang yang bergiat pekerjaannya itu tidak memerlukan tim, tapi dia berkarya sendiri. Ya, jadi orang-orang seperti ini atau freelance bisa disebut seperti itu ya istilahnya. Nah, self-employed ini resikonya adalah ya, ketika dia tidak bekerja, dia tidak memiliki uang atau penghasilan. Ketika dia bekerja sesuai dengan kapasitas yang dia miliki, dia akan mendapatkan pendapatan yang banyak. Ya,
Semakin dia bekerja keras untuk dirinya, semakin banyak pendapatan yang dia miliki. Semakin dia tidak bekerja keras, ya semakin sedikit pendapatan yang dia miliki, tidak tergantung dengan siapapun. Nah, ini di kuadran S atau self-employee atau disebut sebagai small business. Siap untuk kuadran sebelah kanan? Kuadran orang-orang yang hebat? Oke. Kuadran B. Ya, B bermakna business owner atau big business. Apa yang membedakan dengan small business? Tentu saja perbedaannya banyak. Salah satunya atau salah duanya adalah satu, dia menjalankan atau merancang sebuah sistem supaya orang-orang bisa bekerja dengannya, supaya ketika dia tidak di tempat pun perusahaannya tetap jalan. Jadi ada dua kata kunci dalam big business atau business owner. Mereka memiliki sistem yang berjalan dengan baik, tanpa adanya mereka pekerjaan tetap berjalan. Yang kedua adalah dia memperkerjakan orang banyak untuk perusahaannya. Ya, jadi business owner itu sistem dan pekerja di dalamnya yang dia kelola. Kuadran terakhir yang ditandai dengan huruf I bermakna investor. Ini adalah kuadran paling tinggi. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang ada di kuadran ini, ya, uangnya yang bekerja untuknya. Kenapa? Karena orang yang ada di kuadran I ini, dia memiliki sensitivitas terhadap bagaimana mengelola uangnya, bagaimana menggelontorkan uangnya untuk hal-hal yang menguntungkan untuk dia, bukan hal-hal yang untuk konsumtif atau hal-hal yang membuang-buang uang. Ya, jadi contoh kecilnya adalah biasanya orang-orang investor ini akan melihat perusahaan-perusahaan yang berkembang atau yang maju, dia akan memasukkan uangnya ke dalam perusahaan tersebut supaya apa? Mereka mendapatkan keuntungan dari uang yang dia investasikan. Atau bentuk investasi yang lain, misalkan membangun kos-kosan, gitu ya, di mana orang-orang menyewa kos-kosannya untuk pendapatan dia setiap bulan. Atau juga membeli emas jangka panjang, gitu ya. Dalam jangka panjang emas tersebut akan mendatangkan keuntungan. Atau membeli lahan perkebunan dan lain sebagainya. Atau juga membangun aset-aset yang lain. Ya, itu yang ada di investor. Oke, baik teman-teman. Kurang lebih itu penjelasan mengenai cash flow quadrant. Sebenarnya teman-teman, dimanapun kita berkarya, ya, berapapun pendapatan yang kita hasilkan, itu tidak penting. Yang paling penting adalah seberapa manfaat kita untuk orang lain. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang memiliki bermanfaatan lebih dibanding orang-orang yang lain terhadap lingkungan maupun orang di sekitar kita. Jadi teman-teman, kalian mau berkarya dimanapun, yang menjadi employee, jadilah orang-orang employee atau pekerja atau karyawan yang bisa bermanfaat untuk perusahaan. Baik mau menjadi S atau self-employed atau memiliki perusahaan kecil atau small business, selesaikan permasalahan yang ada di sekitar kalian. Ya. Yang ketiga, big business atau business owner, ya, hire sebanyak-banyaknya orang dalam perusahaan kalian, karena kunci keberkahan kalian adalah kunci keberkahan dalam business owner itu adalah memperkerja. Semakin banyak mempekerjakan orang, semakin berkah perusahaan tersebut. Karena bayangkan kalian menolong banyak orang yang mencari pekerjaan atau membutuhkan pekerjaan dan lain sebagainya. Investor, ya, investasikan harta kalian. Investasi terbaik adalah sedekah. Ya, investasi terbaik adalah mewakafkan ilmu kalian, harta kalian, kemampuan kalian, apapun itu. Investor adalah level yang paling tinggi, ya, dalam beramal maupun dalam berkarir, ya, di dunia maupun di akhirat. Karena dimanapun kita, sedang apapun kita, ya, hal-hal yang kita investasikan, contoh tadi pikiran, tenaga, terus juga harta, kita nggak merasakan, itu akan mengalir kebaikannya untuk kita. Apalagi walaupun kita sudah wafat, ya, teman-teman membuat sebuah karya yang keren, misalkan buku, ya, atau membuat pesantren dan lain sebagainya, menginvestasikan untuk akhirat maupun dunia, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Wallahu a'lam. Itu teman-teman, yang paling penting adalah seberapa manfaat kita terhadap orang lain. Mau dimanapun kita, ya, tetap
niatkan semua untuk Allah. Terima kasih teman-teman. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham mengenai cash flow kuadran? Nah, sekarang Misteri punya challenge untuk teman-teman semua. Bikin video pendek, lalu upload ke Google Classroom, ya, mengenai satu, cita-cita kalian kelak ingin berada di cash flow yang mana. Kalian boleh pilih lebih dari satu kok. Bisa E, bisa S, bisa B, atau bisa I. Ya. Dan alasannya kenapa? Oke. Yang kedua, nomor 2, teman-teman beritahu ke Mr. B, ya, pembimbing di tempat magang kalian itu ada di kuadran yang mana dan alasannya apa. Oke. 2 itu saja teman-teman coba bicara di depan video yang teman-teman buat, ya, kurang lebih 3 menit lah, mengenai satu, cita-cita. Yang kedua adalah mengenai pembimbing di tempat magang teman-teman, bisa jadi orang tua kalian atau pihak yang lain. Oke teman-teman, terima kasih.